Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 studi kelayakan bisnis kelas A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dari perusahaan atau studi kami yang bernama Jackson. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Katami Haji Saputra, lalu dengan saya sendiri, tulisan Ramadan. Kemudian ada Raden Raffi Danuwarto, ada Rita Safira Maharani, ada Tio Berkoro Madoni, dan yang terakhir ada Hanif Rahman. Berikutnya kita masuk ke maksud dan tujuan dibuatnya dari studi kelayakan bisnis ini. Penyusunan studi kelayakan bisnis ini dilakukan secara sistematis, akan mengevaluasi dan menganalisa dengan ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek pemasaran, aspek teknik, aspek manajemen, dan organisasi, aspek hukum dan legalitas, aspek keuangan dan finansial, serta analisis kelayakan untuk menilai apakah usaha sepatu Jackson ini layak atau tidak untuk dijalankan. Sedangkan maksud dan tujuan yang akan dicapai oleh CV Jackson adalah bagaimana usaha untuk mengembangkan produk sepatu dari sisa kain bekas menjadi sepatu yang layak pakai, di mana tidak kalah fashionable dan juga memiliki harga yang murah sehingga dapat diminati oleh para konsumen dan layak untuk dijalankan sebagai usaha yang berkelanjutan. Oke, berikutnya kita masuk ke aspek pasar dan pemasaran dari produk kami, yaitu produk tekstil. Next. Oke, yang pertama ada gambaran umum prospek pasar produk. Jackson sendiri adalah jenis usaha yang berfokus pada bidang industri sepatu, berlokasi di kawasan industri Kota Jakarta Timur yang akan didistribusikan ke berbagai toko di wilayah DKI Jakarta. Usaha ini juga memiliki bentuk yang cukup kompleks yang terdiri dari pemilik usaha, karyawan, terdapat berbagai alat yang digunakan untuk memproduksi sepatu. Next. Selanjutnya kita masuk ke produk atau output yang akan dihasilkan oleh perusahaan ini. Produk yang akan kami keluarkan oleh perusahaan Jackson yaitu berupa sepatu yang berkualitas premium dengan harga yang sangat terjangkau agar semua kalangan dapat memilikinya dan tentunya akan mengikuti fashion yang sedang diminati oleh konsumen saat ini. Sepatu dengan merek Jackson ini akan dikemas dengan menggunakan kotak yang memiliki desain batik di kotak sepatu tersebut. Sepatu yang kami produksi juga memiliki keunggulan, diantaranya memiliki desain sepatu yang dimana akan menggunakan desain batik Indonesia dalam sepatu, namun tetap terlihat fashionable baik di kalangan remaja. Next. Selanjutnya kita masuk ke proyeksi permintaan. Ini merupakan jumlah permintaan terhadap produk Jackson. Proyeksi permintaan ini selama 3 tahun mendatang yang diharapkan mengalami kenaikan per tahunnya, yaitu sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2021, proyeksi permintaan sebanyak 1.500 unit, pada tahun 2022 sebanyak 1.600 unit, dan pada tahun 2023 sebanyak 1.700 unit. Proyeksi permintaan Jackson konsumen dalam beberapa tahun mendatang diprediksi mengalami kenaikan sebesar 100 permintaan per tahunnya. Selanjutnya kita masuk ke proyeksi penawar. Untuk penawaran Jackson sendiri itu ada dari produk pesaing di pasar seperti Ventela atau Kompas yang memiliki kapasitas sebesar Ventela 800 unit dan Kompas sebesar 700 unit. Untuk forecasting atau peramalan penawaran Jackson sendiri pada tahun 2021 sebanyak 600 unit, 2022 sebanyak 700 unit, dan 2023 sebanyak 750 unit. Proyeksi perkiraan penawaran tahun 2022 meningkat sebesar 100, 2023 meningkat sebesar 50 per tahun. Oke, kita masuk ke proyeksi penjualan. Pada proyeksi penjualan ini, untuk tahun 2021 totalnya itu dari pangsa pasar adalah 55%. Lalu untuk tahun 2022 ada sekitar 66%, dan total dari tahun 2023 itu adalah 75%. 73%, sorry. Lalu proyeksi penjualan menunjukkan bahwa pangsa pasar produk Jackson berada di atas 50%. Data tersebut menunjukkan bahwa peluang pasar sepatu masih luas dan sangat bagus untuk dijadikan sebuah usaha. Next. Oke, lalu kita masuk ke sisi persaingan. Yang pertama ada ancaman dari pendatang baru. Ancaman dari pendatang baru ini serupa dengan perusahaan kita
itu sangat tinggi karena perusahaan kita juga masih mengembangkan usaha dari Jackson itu sendiri. Sebagai mengawali bisnis, perusahaan perlu membutuhkan modal yang besar untuk melakukan branding iklan, serta menciptakan permintaan produk. Hal tersebut dilakukan untuk membatasi masuknya pemain baru dalam bisnis yang serupa. Lalu yang kedua itu adanya ancaman kompetitor. Pesaing dalam usaha ini cukup tinggi karena banyak pesaing yang memproduksi barang sejenis dengan produksi kami, seperti Converse, Kompas, dan lain-lain, di mana perusahaan tersebut telah dikenal dan diminati oleh banyak konsumen. Selain itu, perusahaan tersebut telah memiliki sumber daya yang jauh lebih besar. Selanjutnya ada ancaman produk pengganti. Dalam usaha yang akan direncanakan cukup rendah karena produk yang akan dihasilkan dapat digunakan dalam berbagai kegiatan seperti olahraga ataupun digunakan sehari-hari untuk nongkrong saja atau mungkin membuat ke kampus. Sehingga produk yang akan dihasilkan perusahaan sesuai dengan keinginan dari konsumen. Lalu yang keempat ada kekuatan pemasok. Beragam pemasok yang digunakan perusahaan ini sehingga hasil produk yang dikeluarkan sangat sedikit. Perbedaan dari satu dan yang lain, oleh karena itu, perusahaan ini memiliki keuntungan dengan membeli kebutuhan yang banyak dengan harga yang murah dari para pemasok. Dan yang terakhir adalah kekuatan pembeli. Pada kekuatan pembeli ini dirasa cukup tinggi karena produk yang akan dibuat oleh perusahaan kami sangat disukai oleh konsumen dan perusahaan mengeluarkan produk dengan menyesuaikan model dan fashion yang ada di pasaran. Sehingga konsumen sangat meminati produk yang akan kami buat ke depannya. Next. Oke, lalu ada analisis SWOT. Analisis SWOT dari kami itu adalah dari strength itu sendiri. Pertama, harga yang kami gunakan itu lebih murah ketimbang para pesaing. Lalu kemasan yang kami gunakan juga unik, aman, menarik, dan ramah lingkungan. Serta branding produk yang sangat unik, lalu produk memiliki banyak pilihan yang berbeda dari para pesaing. Karena kita juga memiliki keunikan tersendiri dari bentuk produk. Lalu produk juga tidak mudah rusak dan tahan lama karena memakai bahan yang berkualitas. Serta ada weakness dari usaha sepatu kami yaitu sulit untuk bisa bersaing di pasar karena kita memang adalah sebuah usaha baru, jadi memang sedikit sulit untuk di pasaran sekarang. Lalu juga belum memiliki brand image yang kuat karena baik lagi sebelumnya karena kita memang adalah sebuah produk usaha yang baru dibangun. Next. Oke, lalu ada opportunity yaitu menciptakan produk sepatu yang inovatif dan unik. Yang kedua, menjadikan produk sepatu yang digemari oleh masyarakat. Yang ketiga, mencakup segala jenis usia, baik dari anak muda sampai orang dewasa maupun orang tua. Dan yang keempat adalah membuka distribusi pasar yang lebih luas. Serta untuk trait dari perusahaan kami juga, yaitu banyaknya pesaing yang serupa yang sudah memiliki pangsa pasar yang lebih besar, seperti Nike, Adidas, Reebok, Converse, dan lain-lain. Next. Oke, lalu ada strategi pemasaran yaitu segmentasi pasar. Untuk yang pertama kita masuk ke geografis yaitu wilayah kota atau ibu kota. Segmentasi geografis produk yang akan dipasarkan akan didistribusikan berdasarkan wilayah kota maupun ibu kota. Karena gaya hidup di kota itu dikenal lebih konsumtif ya daripada di daerah-daerah lain. Dan banyak juga masyarakat yang suka dengan produk yang terkesan baru di pasaran orang-orang kota maupun ibu kota ini. Lalu ada demografis. Di kota memiliki banyak jenis masyarakat, dari yang muda sampai yang tua, dari yang kurang berkecukupan sampai dirasa sangat cukup maupun bisa kita sebut adalah orang yang sangat kaya. Perencanaan pemasaran produk diberikan kepada konsumen dengan melihat dari segala rentang usia untuk semua jenis kelamin dan menjual produk yang bahkan dapat dibeli oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dan yang terakhir adalah psikografis, yaitu dengan memakai slogan local pride. Para target pemasaran memiliki alasan yang banyak untuk membeli sebuah produk yang akan dipasarkan. Karena rata-rata masyarakat memiliki pola pikir untuk sangat penasaran dengan produk aparel yang bisa dibilang baru. Terlebih dengan ada slogan local pride yang membuat para calon konsumen sangat bangga dengan produk buatan dalam negeri. Next. Oke, lalu kita masuk ke targeting. Sasaran pemasaran dari Jackson ini adalah yang rentang umurnya dari remaja sampai dewasa maupun sampai orang tua. Lalu juga untuk golongannya itu adalah dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas maupun kita sebut sampai tadi itu yaitu adalah orang yang bisa dibilang kaya dan juga adalah orang-orang yang menggemari maupun memakai slogan lokal pride pada hidup mereka. Lalu langkah dalam proses pemasarannya itu adalah yang pertama kita akan melakukan riset pasar. Setelah melakukan riset pasar akan diikuti dengan identifikasi sasaran, yaitu kita akan mencari para konsumennya tersebut. Lalu yang ketiga adalah analisis data yang dikumpulkan, serta yang terakhir adalah implementasi rencana yang sudah dibangun. Serta kita masuk ke positioningnya adalah
Produk dari Jackson ini memiliki harga yang relatif lebih murah daripada para pesaing yang ada di pasaran. Next. Oke, lalu untuk desain produk dari perusahaan kami, sepatu dengan merek Jackson ini memiliki desain yang merupakan salah satu bentuk seni kebanggaan Indonesia, yaitu batik. Dapat dilihat dari contoh yang sudah kita berikan, sepatu kami akan dibalurkan dengan bentuk-bentuk jenis-jenis batik yang ada di Indonesia, tapi tidak menghilangkan sisi trendy maupun sisi fashion yang ada pada masa sekarang. Lalu juga ada spesifikasi bahan dari produk sepatu Jackson. Bahan baku yang digunakan adalah kanvas dan denim serta didukung dengan karet khusus sepatu yaitu pilon, busa sepatu dan benang. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke proses produksi sepatu kanvas ini. Di sini yang pertama itu adalah upper content cutting, di mana merupakan proses pemotongan bahan baku sebelum dibentuk menjadi upper sepatu. Kain yang sudah diberi motif batik, kemudian dipotong sesuai dengan pola yang telah ditentukan menggunakan mesin potong. Selanjutnya masuk ke stitching atau sewing, di mana kain yang telah dipotong sesuai pola selanjutnya dijahit menggunakan barang khusus dan dibentuk menjadi upper sepatu. Saat dilakukan proses penjahitan membutuhkan waktu yang cukup lama karena menjahit merupakan tingkat kesulitan yang tinggi dan juga membutuhkan ketelitian yang tinggi. Yang ketiga masuk ke outsole production, di mana salah satu komponen sepatu yang terletak di bagian bawah sepatu yang menyentuh langsung dengan tanah yang digunakan untuk melindungi bahu kaki. Produk Jackson memiliki karakteristik outsole yang baik, di mana cengkraman grip daya tahan air sudah dipastikan outsole produk Jackson memiliki kualitas yang baik. Outsole sepatu ini semuanya menggunakan bahan karet atau rubber. Proses pembuatan outsole terdapat jadi dua, yaitu molding dan injection. Selanjutnya masuk ke insole production. Setelah melakukan tahapan molding dan injection, melakukan tahap insole, yaitu proses pembuatan sol bagian dalam sepatu. Bahan insole yang digunakan yaitu busa yang lembut supaya konsumen dapat merasakan kenyamanan saat menggunakan sepatu merek Jackson. Yang kelima ada stock fitting, di mana tahap stock fitting merupakan menggabungkan antara bagian dari bottom sepatu antara midsole dan outsole sampai terbentuk menjadi bottom sepatu. Midsole yang berbahan dasar pilon akan digabungkan dengan outsole yang berbahan dasar karet. Dan yang keenam ada assembly, mana pada tahap ini merupakan proses penggabungan bagian-bagian sepatu yang masih berupa upper dan bottom dirakit sampai menjadi bentuk sepasang sepatu. Dan yang ketujuh ada finishing, itu merupakan tahap bagian akhir proses pembuatan sepatu. Dan yang terakhir ada packaging. Pada dalam proses produksi tentunya akan menghasilkan limbah industri, di mana perusahaan Jackson mengatasi hal tersebut dengan cara penimbunan terbuka, di mana limbah ditimbulkan dapat dibagi menjadi organik dan non organik. Limbah yang padat organik akan lebih baik ditimbun karena akan diuraikan oleh organisme pengurai sehingga akan membuat tanah menjadi lebih subur. Langkah yang selanjutnya yaitu sanitary landfill, di mana suatu cara mengatasi limbah industri dengan menggunakan lubang yang telah dilapisi tanah liat dan plastik guna mencegah pembesaran limbah di tanah dan gas metana yang membentuk dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga ada insinerasi, itu atau pembakaran sampah, di mana salah satu cara menggunakan teknologi pengolahan sampah yang dilibatkan pembakaran pembakaran material sampah mengubah sampah menjadi abu. Gas bisa dihasilkan pembakaran partikulat dan panas. Dan yang terakhir yaitu daur ulang, di mana limbah sepatu yang bersifat non organik dapat diproses kembali, didaur ulang kembali menjadi barang yang baru atau dibuat barang lain yang bermanfaat atau bernilai jual tinggi. Selanjutnya kita masuk ke lokasi perusahaan, di mana perusahaan Jackson ini didirikan di kawasan industri, tepatnya di Jakarta Timur, terletak pada tempat yang padat dan
memberikan total biaya dari proses produksi distribusi yang rendah harga. Terus selanjutnya volume penjualan produk mampu memberikan keuntungan yang maksimal. Dan yang terakhir yaitu bahan baku mudah didapat karena berada tidak jauh dari lokasi perusahaan. Peralatan dan mesin yang digunakan oleh perusahaan kami yaitu ada mesin potong atau cutting machine dan alat potong atau cutting disc yang menggunakan merek Hussein dan Honggang. Selanjutnya ada mesin injection molding yang merek JSW. Selanjutnya ada mesin jahit dengan merek Great Reach atau GR168, dan yang terakhir ada lem plakat khusus sepatu. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi, di mana perusahaan Jackson memberikan memperkerjakan 18 tenaga kerja yang bersumber dari eksternal dengan deskripsi dan kualifikasi pekerjaan. Selanjutnya kita masuk ke rekrutmen, di mana pertama perusahaan Jackson akan menyebarkan informasi lowongan pekerjaan di seluruh sosial media. Setelah melakukan penyebaran informasi rekrutmen, tim di bidang human resource akan melakukan seleksi dokumen calon pekerja yang sudah dikirimkan melalui email. Dalam melakukan seleksi, kami mengkaji setiap lamaran calon karyawan dan membandingkan dengan calon pelamar lainnya. Selanjutnya, setelah melakukan telah melakukan seleksi dokumentasi, perusahaan akan menghubungi calon pekerja yang lolos seleksi dokumentasi melalui email untuk melakukan tes wawancara secara langsung, sehingga perusahaan tahu dan mendapatkan gambaran umum tentang kesesuaian calon karyawan dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan. Setelah melakukan wawancara langsung, perusahaan menginformasikan calon karyawan yang lolos dan minta untuk tanda tangan kontrak secara langsung. Dan selanjutnya karyawan yang telah melakukan tanda tangan kontrak secara langsung mengikuti masa orientasi atau penyesuaian dengan waktu 1 bulan, di mana tahap ini perusahaan memberikan pelatihan dan juga gambaran umum kepada karyawan sehingga mereka dapat mengetahui prosedur pekerjaan yang harus mereka lakukan. Selanjutnya kita masuk ke sistem pengembangan. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dalam sistem pengembangan ini yang pertama ada pelatihan. Pelatihan ini dilakukan untuk mengembangkan individu yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap terhadap karyawan dalam perusahaan. Setelah mengikuti pelatihan ini, karyawan diharapkan dapat lebih baik lagi dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang kedua ada pembinaan. Pembinaan dilakukan untuk mengatur karyawan melalui program penilaian seperti job classification dan juga job analytical. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan SDM dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir ada reward. Memberikan reward dapat memberikan dampak yang besar bagi karyawan tentunya, karena dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja dari setiap karyawan. Pemberian reward juga dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Baik, di sini kami akan masuk ke aspek hukum dan legalitas. Nah, perkiraan modal awal kami yaitu 3 miliar rupiah. Modal tersebut diambil dari kami sendiri berenam senilai 500 juta rupiah masing-masing orang. Kemudian untuk bentuk perusahaan yang kami pilih yaitu Commanditaire Finance Cap atau CV. Dalam mendirikan perusahaan tentunya ada prosedur perizinan. Yang pertama yang dilakukan yaitu verifikasi pada sistem AHU. Notaris akan memverifikasi di sistem AHU atau yang disebut administrasi hukum umum. Kemudian pembuatan draft akta notaris. Data perusahaan yang diperlukan biasanya seperti nama CV, tempat, dan kedudukan, tujuan, modal, dan struktur kepengurusan. Kemudian yang ketiga ada finalisasi dan tanda tangan akta di hadapan notaris.
Setelah draft akta telah sesuai dengan permintaan, notaris akan mendaftarkan NPWP perusahaan termuat ke KPP yang bertanggung jawab di domisili yang sesuai dengan informasi. Kemudian pengurusan dan pengambilan NPWP dan SKT perusahaan. Lalu pendaftaran NIB. Pendaftaran NIB ini dilakukan melalui OSS atau Online Single Submission. Kemudian yang keenam ada pengajuan izin usaha dan izin komersial. Izin usaha memerlukan surat izin usaha perdagangan atau yang disebut SIUP, surat izin gangguan dan surat izin gangguan atau HO. Kemudian kepemilikan surat domisili dan status tanah yang jelas. Sedangkan untuk instansi yang terkait yaitu Kemenkumham, Kemenq, notaris, dan lembaga pengelola dan serta penyelenggara OSS. Untuk biaya pendiriannya sendiri sebesar 5 juta rupiah yang sudah termasuk akta notaris, NPWP, dan SKT perusahaan serta pendaftaran NIB. Kemudian kami masuk dalam di sini kami masuk ke aspek keuangan. Perkiraan modal kerja yang dibutuhkan adalah sebesar 2.725 juta rupiah. Perkiraan biaya investasi yang pertama itu investasi harga tetap. Investasi harga tetap kami sebesar 140 juta rupiah. Kemudian untuk modal usahanya diperoleh dari 6 orang pendiri perusahaan yang setiap orang mengeluarkan sebesar 500 juta rupiah, sehingga modal awal yang didapatkan yaitu 3 miliar rupiah. Sehingga terdapat kelebihan modal yang dapat digunakan jika terjadi pengeluaran berlebih. Kemudian masuk ke biaya operasional. Biaya operasional adalah seluruh biaya operasional yang dibutuhkan dalam 1 tahun. Yang pertama ada biaya di biaya operasional itu yang pertama ada biaya tenaga kerja sebesar 840 juta rupiah, biaya sewa 360 juta rupiah, biaya listrik dan air 120 juta rupiah, biaya bahan baku langsung sebesar 1 miliar rupiah, biaya bahan baku tidak langsung sebesar 120 juta rupiah, serta biaya lain-lain sebesar 100 juta rupiah. Kemudian dijumlahkan sehingga biaya operasional totalnya 2.540 juta rupiah. Kemudian di sini masuk ke modal kerja. Modal kerja yang kami pakai itu sebesar 2.725 juta rupiah. Sedangkan bahan baku langsungnya itu totalnya sebesar 1.120 juta rupiah. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya bernama Hanif. Aspek keuangan yang pertama itu ada perkiraan biaya investasi. Di dana bebas dari jumlah modal yang ada akan digunakan untuk investasi awal dan biaya operasional 1 tahun, sehingga menyisakan dana bebas sebesar modal usaha dikurang investasi harga tetap ditambah biaya operasional, yaitu 3 miliar dikurang 140 juta ditambah dengan 2.540 juta, yang akan mendapatkan jumlah sebesar 320 juta rupiah sebagai kas awal. Next. Lalu ada perkiraan harga pokok atau HPP. Di biaya pembelian bahan baku sebesar 1 miliar, biaya tenaga kerja langsung untuk staf produksi sebesar 360 juta. Lalu dalam biaya overhead ada biaya sewa pabrik sebesar 360 juta, bahan baku tidak langsung sebesar 120 juta, biaya listrik pabrik sebesar 120 juta, peralatan produksi sebesar 100 juta. Maka jika dijumlahkan kita mendapatkan jumlah harga pokok produksi sebesar 2.060 juta, lalu HPP per unit akan didapatkan dengan mengurangi 2.060 juta dibagi dengan 7.200 sejumlah 286.111 rupiah. Dalam aspek keuangan, di laporan laba rugi tahun pertama pendapatan bersih sebesar 3.600 juta, lalu beban pokok pendapatan sebesar 2.060 juta, maka laba bruto yang didapat adalah 1.540 juta. Dalam biaya operasional ada beban penjualan sebesar 480 juta, ada beban umum dan administrasi sebesar 10 juta, dan beban depresiasi sebesar 20 juta, yang jika dijumlahkan sebesar 510 juta. Di laba sebelum pajak penghasilan kita akan mendapatkan dari laba bruto dikurangi beban depresiasi, dikurangi biaya operasional tersebut sebesar 1.030 juta, yang akan dikurangi lagi dengan beban pajak penghasilan 10%, yaitu 103 juta, maka laba tahun berjalan adalah 927 juta. Next.
Eh, Lalu di laporan arus kas tahun pertama, arus kas kegiatan operasi, kas diterima dari penjualan Jackson sebesar 3 miliar 600 juta, dikurangi pembayaran beban operasi sebesar 2 miliar 540 juta. Maka arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 1 miliar 60 juta. Arus kas dari aktivitas investasi ada pembelian peralatan sebesar 10 juta dan beban perawatan mesin sebesar 5 juta. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 15 juta. Kas pada 1 tahun berjalan sebanyak 1 miliar 45 juta, kas pada awal periode sebesar 320 juta. Yang jika dijumlahkan akan mendapatkan kas dan setara kas pada akhir periode sejumlah 1 miliar 365 juta rupiah. Lalu masuk ke neraca pada akhir tahun pertama yaitu aktiva, aset, ada aset lancar, yang pertama ada kas sebesar 1 miliar 247 juta, lalu sewa dibayar di muka sebesar 360 juta rupiah, dan lalu persediaan barang dagang sebesar 2 miliar 240 juta. Dalam aset tetap ada peralatan sebesar 100 juta dan depresiasi peralatan sebesar 20 juta, maka pada akhir tahun akan didapatkan aset tetap sejumlah 80 juta. Lalu totalnya adalah 3 miliar 927 juta rupiah. Dalam pasifa ada kewajiban utang bank 0 karena investasi yang digunakan mendapatkan dana dari semua pendiri Jackson. Lalu di ekuitas ada modal awal sebesar 3 miliar dan penambahan modal sebesar 927 juta. Maka jumlah kewajiban dan ekuitas akan berjumlah sebesar 3 miliar 927 juta rupiah. Next. Analisis investasi dan kelayakan. Payback period investasi awal sebesar 3 miliar rupiah. Arus kas masuk, estimasi peningkatan setiap tahun adalah 10%. Di tahun pertama sejumlah 927 juta, di tahun kedua sebesar 1 miliar 19 juta 700 ribu, di 11 bulan kita mendapatkan 1 miliar 148 ribu 330 ribu. 1 miliar 148 juta 330 ribu rupiah. Dengan jumlah sebesar 3 miliar, payback period sama dengan 2 tahun 11 bulan. Proyek usaha ini dapat dikatakan sangat layak karena payback period lebih cepat dibandingkan umur ekonomis investasi yaitu 5 tahun. Lalu di ARR kita memiliki investasi awal sebesar 3 miliar, laba bersih sebesar 927 juta, maka ARR yang didapat adalah 927 juta dibagi dengan 3 miliar sejumlah 0,309 atau 30,9%. Usaha ini sangat menguntungkan apabila dilaksanakan dengan tingkat keuntungan 30,9%. Hal tersebut memiliki arti bahwa usaha ini layak jika diberi investasi karena nilai pengembaliannya lebih tinggi dibanding pengembalian bunga di bank. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Katami. Baik, selanjutnya total present value untuk tahun pertama itu 927 juta. Kemudian 1 miliar 19 juta 700 ribu. Kemudian yang tahun ketiga 1 miliar 121 670 juta. Dan yang keempat itu 1 miliar 233 juta 837 ribu. Dengan nilai present value-nya itu 842 juta 643. Dan total present value-nya itu 3 miliar 370 juta. Dan total investasinya itu 3 miliar. Net present value-nya itu 370 juta 41 rupiah. NPV diterima bernilai positif. Next. Selanjutnya untuk PI Profitability Index, PVK bersih sama dengan 3 miliar 370 juta 41 rupiah. Kemudian untuk PVK-nya ini 3 miliar, maka profitability index-nya ini 3 miliar 370 juta dikali 100% dibagi dengan 3 miliar. Maka hasilnya 1,12%. Profitability index lebih besar dari 1, artinya usaha layak untuk dijalankan. Kemudian untuk analisis investasi dan kelayakan IRR, untuk tahun pertama 927 juta, tahun kedua 1 miliar 19 juta 700 dengan present value 842 juta, dan yang ketiga ada 1 miliar 121 juta, dan yang keempat ada 1 miliar 233 juta dengan total 3 miliar 370. Kemudian yang bawahnya juga hampir sama, perbedaannya itu yaitu persentase, yaitu yang atas 10% dan yang bawah itu 15%. Maka total present value yang bawah ini 3 miliar 21 juta dan total investasinya itu 3 miliar.
dengan net present value-nya itu Rp21.196.823. Next. Selanjutnya ini selisihnya ini, selisih diskon faktor ada 10%, 15%, dan 5%. Selisih present value-nya ini 3.370 juta, kemudian 3.021 juta, dan 348.803.000. Dengan selisih dengan kapitalnya ini 3.370, 3 miliar, dan 370 juta. IRR ini sama dengan 10% dikali 5% dikali dengan 370 juta 41 rupiah dibagi dengan 348 juta 803.217 rupiah. IRR sama dengan 10% ditambah 0,053 sama dengan 15,3%. Diterima karena IRR lebih besar dari expected return, yaitu 15,3%, lebih besar dari 10%. Kemudian untuk analisis rasio keuangannya, ada ROA, ROE, dan NPM, net profit margin. ROA-nya ini 23,6%, ROE-nya ini 23,6%, dan NPM-nya ini 25,75%. Berdasarkan data tabel di rasio profitabilitas di atas, menunjukkan bahwa kondisi keuangan CV Jackson dalam pengembalian profit cukup baik karena tingkat pengembalian yang dihasilkan cukup besar, mencapai 20%, lebih dari total aset, ekuitas, dan penjualan. Kesimpulannya ini, untuk aspek pemasaran berdasarkan data proyeksi permintaan, penawaran, dan penjualan menunjukkan bahwa peluang pasar sepatu masih luas dan sangat bagus, dan dapat disimpulkan bahwa dari aspek pasar dan pemasaran, usaha Jackson ini layak direkomendasikan lebih lanjut. Kemudian untuk aspek teknis, produksi Jackson menggunakan bahan baku standarisasi, packaging yang unik, dan ramah lingkungan, serta didukung dengan teknologi penunjang yang baik. Next. Untuk aspek SDM, Jackson sendiri sudah memiliki aspek manajemen sumber daya manusia yang baik dan layak. Hal ini dapat dilihat dari proses rekrutmen, pemberian gaji, serta pengembangan tenaga kerja. Usaha Jackson mampu memenuhi persyaratan hukum dan yang telah ditetapkan di Indonesia sehingga dapat dikatakan layak untuk didirikan. Untuk aspek finansial, jika dilihat dari nilai NPV, PI, dan IRR, pengembalian usaha Jackson pada aspek finansial layak untuk dijalankan dan direkomendasikan untuk beroperasi karena memiliki potensial keuangan yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.